Assalamualaikum. Hai semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang di sebuah desa yang terdapat monster ular berkepala 8. Untuk melindungi penduduk desa, Nobita dan Doraemon berusaha mengalahkan monster itu. Namun, berhasilkah mereka mengalahkan monster ular itu? Gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa di pegunungan Jepang tahun 1600. Saat Nobita mendatangi desa itu, ternyata tak ada siapapun di sana. Terlihat desa itu sangat sepi sekali dan membuat Nobita sangat takut. Namun tiba-tiba Nobita dan Doraemon mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Nobita dan Doraemon mencari sumber suara itu dan melihat seorang gadis yang sedang menangis di pelukan ibunya. Lalu Doraemon dan Nobita bertanya kepada ayah gadis itu, kenapa anaknya menangis? Namun ternyata mereka tak mengerti bahasa yang digunakan oleh Nobita dan Doraemon. Agar dapat berbicara dengan penduduk desa, Doraemon mengeluarkan alat kue penerjemah. Lalu Nobita dan Doraemon memakannya. Doraemon kemudian bertanya kepada keluarga itu apa yang terjadi. Namun keluarga itu malah kaget. Kenapa ada rakun biru yang dapat berbicara? Tapi Doraemon menjelaskan bahwa dirinya adalah robot kucing dari masa depan. Kemudian di tempat yang lain, Nobita dan Doraemon sudah berada di dalam sebuah rumah. Di situ terdapat kepala suku pemimpin desa yang sedang membicarakan tentang monster ular berkepala 8 yang membuat penduduk desa ketakutan karena monster itu tiba-tiba muncul dan mengamuk di desa. Agar monster ular itu tidak melukai warga desa, kepala suku berencana mempersembahkan putri salah satu penduduk untuk diberikan kepada monster desa itu, agar desa selamat dari amukan monster ular berkepala 8. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Pagi itu ibu Nobita sedang mencari Nobita. Namun tiba-tiba ibu Nobita kaget melihat sosok manusia serigala yang sangat menakutkan. Lalu ibu Nobita lari keluar rumah. Ternyata itu semua ulah Nobita yang sedang menggunakan alat Doraemon untuk menangkuti ibunya. Dengan menggunakan bola monster milik Doraemon, Nobita dapat mengeluarkan macam-macam bentuk monster. Saat mendengar suara Nobita di kamar, ibunya langsung naik ke kamar Nobita. Namun saat ibunya membuka pintu, Nobita sudah bersembunyi di dalam mesin waktu yang ada di dalam laci. Saat Doraemon masuk ke kamar, Doraemon melihat laci mesin waktu terbuka lebar. Dan ketika Doraemon melihat ke dalam laci, ternyata mesin waktunya sudah hilang. Karena saat Nobita bersembunyi, Nobita sudah melepas rem mesin waktu yang membuat mesin waktunya hilang. Doraemon dan Nobita pun menangis karena tanpa mesin waktu mereka tak bisa lagi pergi ke masa depan ataupun masa lalu. Kemudian untuk mencari mesin waktu, Doraemon mengeluarkan alat sabuk waktu. Dengan menggunakan sabuk waktu, Nobita dan Doraemon bisa menjelajah waktu untuk mencari mesin waktu yang hilang. Untuk mencari jejaknya, Doraemon mengeluarkan alat pencari gelombang untuk mengikuti kemana perginya mesin waktu. Akhirnya mereka berdua pergi berangkat untuk mencari kemana perginya mesin waktu dan mengikuti gelombang pendeteksi mesin waktu. Yang ternyata mesin waktu itu sudah berjalan menuju masa lalu di tahun 1600. Saat Nobita dan Doraemon sampai di negara Jepang di tahun 1600,
Dengan baling-baling bambu, Nobita mencari keberadaan mesin waktu yang hilang, namun tak menemukannya. Malah baling-baling bambu itu tiba-tiba mati dan membuat Nobita dan Doraemon terjatuh. Tapi untungnya Doraemon mempunyai banyak cadangan baling-baling bambu di kantongnya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk mencari mesin waktu yang hilang. Hingga malam hari, mesin waktunya masih belum ketemu. Akhirnya Nobita dan Doraemon memutuskan untuk istirahat dulu di tengah hutan dan menyalakan api unggun. Api unggun itu digunakan agar binatang buas tak datang menghampiri mereka. Saat di dalam hutan, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari balik pohon. Dan ternyata mereka melihat para binatang yang sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Karena penasaran, kemudian Nobita dan Doraemon mencari tahu apa yang membuat para binatang takut. Di tengah perjalanan, mereka mendengar ada sesuatu di depan mereka. Doraemon dan Nobita juga melihat semua pohon yang sudah tumbang dan hancur di tengah hutan. Kemudian Doraemon melihat ada 8 pasang mata yang sedang menatap mereka di atas gunung. Saat monster itu mendatangi mereka, Nobita dan Doraemon langsung lari untuk menyelamatkan diri dan membuat api unggun yang semakin besar agar monster itu tak mendatangi mereka. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pencariannya. Dan ternyata semalam monster itu tak mendatangi mereka. Saat berada di pinggir sungai, Doraemon melihat sepasang sumpit yang mengambang. Dan itu berarti di atas ada penduduk desa yang tinggal di sana. Doraemon dan Nobita segera berlari menuju ke desa itu. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah desa, seperti cerita di awal. Di desa itu sekarang dalam ketakutan karena di dalam hutan terdapat seekor monster ular berkepala 8. Demi keamanan desa dan keselamatan penduduk, kepala suku berencana untuk mempersembahkan putri dari anak penduduk desa untuk diberikan ke monster ular berkepala 8. Namun mendengar keputusan kepala suku, Nobita tak setuju dan berjanji akan dapat mengalahkan monster itu. Putri dari penduduk itu kemudian memeluk Nobita dan mengucapkan terima kasih. Ketika malam hari, kepala suku dan para penduduk pergi ke dalam hutan dengan membawa peti yang di dalamnya sudah terdapat Nobita dan Doraemon. Peti itu digunakan untuk mengelabui monster ular. Di situ Nobita menyamar sebagai perempuan agar monster ular dapat dikalahkannya. Lalu peti itu ditinggal di tengah hutan dan para penduduk kembali ke desa. Saat menunggu di dalam hutan, akhirnya monster ular itu benar-benar datang. Setelah meminum sesembahan, mereka malah berusaha menyerang Nobita dan Doraemon. Kemudian Doraemon dan Nobita berlari menghindari kejaran ular itu. Doraemon berusaha mengalahkan ular itu dengan menggunakan ketapel dan senter pengecil. Namun ular itu tetap mengejar mereka. Kemudian mereka berlari bersembunyi di dalam rerumputan. Namun sayang sekali, Nobita dapat ditemukan oleh monster ular itu dan langsung dimakan oleh monster ular berkepala 8. Saat di dalam perut ular, Nobita tak sengaja menekan tombol bola monster yang merupakan alat milik Doraemon. Seketika, monster ular berkepala 8 itu langsung lenyap masuk ke dalam bola monster. Ternyata monster ular itu adalah ilusi dari bola monster. Dan di situ Doraemon menemukan mesin waktunya yang hilang. Saat gadis itu memanggil Nobita, Doraemon melarang Nobita untuk menemuinya dan mengajak Nobita untuk pergi kembali ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang sudah mereka temukan. Dan akhirnya putri itu hanya menemukan baju yang ditinggalkan oleh Nobita di tengah hutan.